Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dan salam cantik untuk kita semuanya, para mitra NASA yang berbahagia dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Di hari yang baik ini, marilah kita pertama-tama selalu mengucapkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semuanya kepada makhluknya. Tentunya yang tidak kita bisa lupakan yaitu memberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Nah, yang kedua, tak lupa mari kita haturkan sholawat dan salam kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana beliau yang memberikan tuntunannya kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang cerah ini, hari Sabtu, tentunya tanggal 28 Maret 2020, perusahaan PT Natural Nusantara akan mengangkat tema yang luar biasa, yaitu mensikapi secara tepat adanya virus corona atau disebut juga COVID-19, mensikapi dengan bijak dengan dari sudut pandang herbal NASA. Para mitra NASA dimanapun Anda berada, tentunya kami perusahaan mengucapkan besar terima kasih kepada Anda semuanya, dan khususnya yang menonton secara live acara hari ini. Kami doakan agar bermanfaat dan berkah nantinya ilmunya, dan saya doakan semuanya bisa nantinya mengambil ilmu ini dan bisa berefek kepada rezeki yang barokah Anda semuanya. Nah, tidak panjang lebar, para mitra NASA yang berbahagia, pemirsa NASA dimanapun Anda berada, kali ini perusahaan PT Natural Nusantara tentunya sebagai perusahaan di Jogja yang terbesar juga tidak main-main. Hari ini kami mendatangkan seorang ahli di bidang herbal, seorang ahli di bidang obat tradisional. Mungkin kita sering melihat juga di beberapa media informasi tentang COVID-19, itu banyak dari sisi medis, obat kimia dan yang lain. Nah, kali ini perusahaan PT Natural Nusantara menghadirkan yaitu seorang ketua Hatra se-Yogyakarta. Hatra itu apa? Yaitu Hatra, seorang ketua penyehat obat tradisional beliau juga yang berhak meng-ACC obat-obat tradisional dan juga berhak meng-ACC di mana tempat klinik tradisional itu bisa beroperasi. Nah, teman-teman yang saya cintai, siapa namanya beliau? Namanya beliau yaitu dengan nama lengkap Bapak Supri. Bapak Supri, beliau untuk gelarnya tentunya tidak perlu disebutkan. Beliau menyampaikan seperti itu. Karena apa? Terlalu banyak gelar-gelarnya. Nah, salah satu yang saya tertarik kepada beliau ini terakhir belajar obat tradisional yaitu di negara Cina. Nah, apalagi corona ini timbul di Wuhan, Cina, tepatnya bulan Oktober. Beliau dulu belajarnya di Cina, tepatnya di Zuna. Zuna itu tempat meracik herbal seluruh dunia. Nah, tentunya ini sangat menarik, luar biasa para mitra NASA. Nah, sudah berpengalaman juga beliau ini mengisi seminar-seminar besar, tentunya dengan peserta lebih dari 500 bahkan sampai 1000. Di mana? Di negara Brunei beliau sudah pernah diundang, di negara Malaysia sudah pernah diundang, dan negara yang lainnya juga beliau sudah pernah diundang. Nah, para mitra NASA, tidak panjang lebar, kami nantikan ya, dan Anda juga nantikan semuanya, bagaimana dari sudut pandang beliau, bagaimana ilmu-ilmu beliau nantinya terhadap COVID-19 ini dan pakai menggunakan produk herbal NASA. Tentunya kita nantikan dan kita sambut beliau yaitu Bapak Supri. Tepuk tangan luar biasa buat beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami tidak berjabat tangan tentunya. Nah,
Oke, silahkan, mari kita sambut beliau. Waktu dan tempat semuanya saya berikan kepada beliau. Jadi, karena virus itu ada yang menciptakan, siapa yang menciptakan? Sebagai makhluk hidup tentunya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sebagai orang beragama, kita sebagai orang muslim yakin bahwasanya makhluk yang diciptakan Allah itu tidak sia-sia. Ini yang pertama harus kita pahami. Ini yang pertama harus kita pahami. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini makhluk yang diciptakan Allah yang bernama atau dinamakan COVID-19 ini menganggap atau kita anggap tidak bermanfaat, naudzubillah, mesti ada manfaatnya. Cuma kita manusia tidak paham apa dibalik daripada kemanfaatan yang Allah ciptakan makhluk itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya mitra NASA, itulah semangat yang harus kita junjung, semangat yang harus kita selalu terapkan di dalam jiwa kita sebagai mitra-mitra NASA untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan dalam kondisi apapun kita harus tetap semangat. Virus COVID-19 itu memang sangat menghebohkan. Akan tetapi kita pahami bahwasanya virus ini sebenarnya tentunya sudah lama diciptakan. Cuma masalahnya baru muncul di Wuhan akhir tahun 2019. Karena apa? Banyak dulu virus-virus yang telah keluar, virus-virus yang telah menghebohkan. Akan tetapi hari ini sangat dihebohkan dengan satu nama COVID-19 ini. Nah, karena kita yakin bahwa itu virus itu makhluk, makanya mari. Yang pertama tentunya mari kita dekatkan iman kita pada Tuhan, iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Makhluk yang sudah berseliweran di sekitar kita, makhluk yang sudah mungkin masuk ke dalam tubuh kita, mari kita ajak zikir. Kita ajak berzikir supaya apa? Makhluk itu tidak menjadi kanibal, makhluk itu tidak menjadi radikal, makhluk itu tidak menjadi memusuhi diri kita, tetapi makhluk itu akan menjadi lembut. Ya Latif, ya Latif. Zikir di dalam kalbu kita dengan la ilaha illallah atau Allah Allah atau monggo. Saudara-saudara sekalian, kuatkan iman kita terhadap kalbu kita. Sehingga apa? Makhluk itu akan menjadi jinak, makhluk itu akan menjadi lembut, dan insya Allah makhluk itu akan menghindar atau tidak melawan kepada tubuh kita maupun keluarga kita. Dan utamanya seluruh mitra-mitra NASA, insya Allah, amin. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus kita pahami. Yang kedua, karena itu makhluk Allah, setelah kita memohon pada Allah untuk dijauhkan dari makhluk itu, tentunya kita harus punya keyakinan yang kedua apa? Bahwasanya sudah dipastikan bahwasanya setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah itu juga diturunkan obatnya. Li kulli dain dawa.
Artinya apa? Bahwasanya apapun itu penyakit yang turun di dunia ini, Allah sudah sediakan obatnya. Allah sudah siapkan obatnya. Namun kadang-kadang kita tidak paham. Namun kadang-kadang kita tidak peduli. Namun kadang-kadang kita merasa hebat. Kita merasa paling bisa untuk mengatasi, bahkan mungkin menentang makhluk-makhluk Allah itu. Itulah mungkin yang juga akan menjadi sumber bagaimana makhluk-makhluk Allah ini tidak semakin jinak, akan tetapi semakin merajalela di seluruh dunia. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari. Karena keyakinan kita bahwa itu makhluk Allah dan Allah sudah pastikan likuli dawa bahwasanya Allah turunkan penyakit tetapi Allah juga turunkan obatnya, maka mari kita kaji satu persatu, kita kaji pelan-pelan bagaimana mensikapi namanya virus COVID-19 ini. Tentunya sikap pertama kita adalah jangan kita merasa bahwa kita adalah kebal terhadap penyakit itu. Ini yang pertama. Kalau kita sudah merasa kebal, artinya apa? Kita merasa bahwasanya kita itu yang paling. Nah, inilah Allah pun tidak suka karena kesombongan manusia. Kesombongan itu akhirnya hanya dengan satu virus COVID-19 saja semua dunia heboh. Di setiap bahkan pelosok-pelosok di desa pun heboh. Ya, nah, karena apa? Hanya satu virus yang tidak nampak kasat mata. Nah, untuk itu mari kita jangan sombong, kita tawadhu, kita harus turunkan nafsu kita untuk kesombongan-kesombongan itu supaya apa? Virus itu pun tidak menjadi lebih merajalela. Ini sikap kita yang pertama. Sikap kita yang kedua tentunya perlu ikhtiar. Apa yang telah ditentukan pemerintah, misalnya kita harus menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, kemudian membawa jarak untuk social distancing-nya atau supaya tidak terlalu dekat karena penularannya adalah lewat manusia, lewat percikan lidah manusia. Nah, ludah itulah yang akhirnya karena ada virusnya, dia bisa menempel ke tubuh kita dan bisa masuk lewat semua rongga lubang yang ada di dalam tubuh kita. Mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Nah, sehingga jarak itulah yang juga kita waspadai supaya kita terjaga dari penularan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya sikap-sikap inilah bagaimana juga kita juga memiliki produk-produk sebagai ikhtiar tentunya. Sebagai ikhtiar apa? Ikhtiar untuk mencegah. Ya, karena apa? Virus ini sifatnya karena makhluk, dia makhluk hidup dan dia berkembang. Nah, karena dia berkembang biak, maka kita harus pastikan bagaimana mengatasi supaya makhluk itu tidak berkembang lebih meluas lagi. Ya, mohon maaf ini. Kebetulan di Jogja juga ada beberapa kasus yang sudah positif. Nah, sampai mohon maaf nih saudara-saudara kita yang di Beringharjo, saudara kita yang bekerja di luar harus berhenti sejenak. Nah, semuanya tentunya ini adalah saatnya. Saatnya apa? Saatnya langkah keempat kita untuk apa? Bisa beramal, bisa berbagi. Bagi yang punya rezeki lebih, mari kita bantu saudara-saudara kita dengan sedekah kita. Karena apa? Karena sedekah itu pun juga bisa menghindarkan kita dari bala dan mara bahaya. Subhanallah. Inilah Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan juga para mitra NASA yang sangat kita hormati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, dengan sedekah ini pula maka virus itu pun akan menjadi jinak insya Allah. Nah, kemudian ikhtiar berikutnya tentunya bagaimana kita juga harus pastikan tubuh kita setelah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pemerintah ataupun aturan-aturan, mari. Selanjutnya ikhtiar kita adalah kita perusahaan yang sangat peduli dengan produk-produk natural, produk-produk alami. Mari kita kembali, mari kita kaji satu persatu produk NASA yang memang bisa untuk setidaknya mengatasi ataupun mencegah, bahkan insya Allah juga bisa mengobati bagi saudara-saudara kita yang sudah terlanjur masuk virus itu ke dalam tubuh kita. Salah satu produk yang kita sudah sediakan adalah kopi Ashafi. Kopi Ashafi dari kata Ashafi itu sebenarnya dari kata syifa. Syifa itu obat. Maknanya apa? Kopi Ashafi itu sebagai syifa, sebagai obat. Karena apa? Minuman kopi dengan campuran berbagai ekstrak yang kita formula itu tidak asal kita formulakan. Kekuatan ekstrak
3 produk utama atau ekstrak bidara yang pertama, yang kedua pasak bumi dan juga mengkudu. Masing-masing herbal itu ada kaitan, ada sinergi untuk apa? Masing-masing khasiatnya. Nah, sehingga rasa pun Asy-Syafi'i kopi itu menjadi autentik, klasik dan teste. Kenapa? Karena pemanisnya itu pun bukan dengan gula merah. Bukan gula putih, tetapi gula merah yang berasal dari gula aren. Sehingga apa? Aman untuk kesehatan. Wah, insya Allah. Nah, sehingga 3 herbal utama yang ada di dalam Asy-Syafi'i, yaitu pasak bumi, bidara dan mengkudu, itu diproses dengan pabrik yang insya Allah pabrik kita sudah standar dengan HACCP, yaitu higienitas makanan yang insya Allah terstandar internasional. Nah, dari itu kita tidak perlu ragu bahwasanya kopi Asy-Syafi'i sebagai syifa, sebagai obat. Kenapa? Karena adanya kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Pasak bumi, tentunya banyak orang sudah paham bagaimana pasak bumi itu mengandung beberapa senyawa yang sangat luar biasa. 1, ketin, berfungsi dalam menghambat terjadinya pertumbuhan sel kanker ataupun virus. Kemudian eurymanin, yaitu berfungsi sebagai anti malaria. Juga di dalam pasak bumi ternyata terkandung juga etanol yang berfungsi sebagai afrodisiak. Nah, ini yang selama ini ditingkatkan atau dinampakkan bahwa pasak bumi itu sebagai afrodisiak. Nah, tetapi ternyata subhanallah, Allah berikan pasak bumi itu sebagai kandungan-kandungan yang sangat luar biasa. Termasuk ada juga quasinoid sebagai apa? Nah, itu adalah sebagai prospek untuk penderita penyakit virus. Nah, disitulah manfaat daripada pasak bumi. Bahkan pasak bumi, kalau di Malaysia dikatakan tongkat Ali, pusat atau tumbuhan terbanyak adalah milik Indonesia, yaitu di Kalimantan. Terbanyak itu di Kalimantan, itu banyak sekali pasak bumi. Yang mana ternyata subhanallah itu salah satu kajian yang sudah dilakukan dari berbagai negara, termasuk di Jepang, di Cina. Pasak bumi itu merupakan satu, ada kandungan quasinoid, yaitu sebagai untuk pengusir daripada virus itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, salah satu kandungan dari pasak bumi itulah yang ada terkandung di dalam kopi Asy-Syafi'i. Dan juga tentunya dalam hal ini bagaimana kandungan yang kedua, yaitu kandungan herbal ekstrak bidara. Kandungan ekstrak bidara itu mengandung zat yang namanya fenolat. Nah, di dalamnya fenolat itu sebagai apa? Sebagai antioksidan. Antioksidan untuk apa? Antioksidan, antiinflamasi dan juga antimikroba. Subhanallah. Anti jamur dan juga tentunya mencegah daripada virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kandungan fenolat inilah yang Allah takdirkan, Allah berikan di dalam herbal daun bidara. Dan subhanallah, semuanya sudah kita masukkan di dalam kopi Asy-Syafi'i yang sudah kita minum setiap harinya. Bagaimana? Asy-Syafi'i itu juga merupakan satu kajian bahwa bidara itu dia akan masuk ke dalam tubuh kita, zat-zat itu, dan masuk ke dalam darah kita. Untuk apa? Sehingga banyak kajian-kajian bidara bisa untuk mengusir jin dan sebagainya. Itu kajian-kajian yang lain. Akan tetapi kajian herbalis adalah kandungan fenolat di dalamnya itu sebagai, sekali lagi, kandungan fenolat dalam daun bidara itu sebagai antiinflamasi, antioksidan dan antimikroba. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bagaimana seseorang apabila sedang sakit, mohon maaf, pada saat kita terasa sakit badan kita, merasa lemah, itu kadang-kadang kita akhirnya melari kepada obat-obat yang terdekat atau obat-obatan kimia. Padahal di dekat kita sudah ada produk untuk obat. Asy-Syafi'i sebagai syifa, sebagai obat. Selain pasak bumi, selain daun bidara, ternyata di dalam kandungan Asy-Syafi'i itu sendiri juga ada kandungan ekstrak mengkudu. Apa fungsi daripada mengkudu Bapak Ibu sekalian? Fungsi dari mengkudu adalah kandungan itu juga bisa meredakan osteoartritis, ya. Dan juga kandungan mengkudu itu sangat luar biasa karena vitamin C-nya sangat tinggi. Nah, vitamin C yang diperoleh dari mengkudu masuk ke dalam tubuh badan kita
itu insya Allah akan meningkatkan imunitas kita. Apa itu imunitas? Imunitas itu merupakan sebuah hal di mana tubuh kita ini punya pasukan, ya. Jadi di dalam tubuh kita ini punya pasukan yang akan melawan, pasukan yang akan menyerang apabila ada musuh-musuh yang datang dan masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang penting. Kenapa? Karena pasukan ini disiapkan dengan apa? Vitamin C yang ada di dalam mengkudu itu akan meningkatkan imunitas kita, pasukannya akan lebih siap untuk mengatasi atau menghadapi virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang pertama. Kemudian mengkudu itu juga banyak semuanya senyawa yang sangat bermanfaat. Seperti misalnya senyawa di situ juga sebagai antibakteri. Bahwa mengkudu itu merupakan ada kandungan antibakteri, ya. Terpenoid itu adalah di mana dia itu benar-benar merupakan satu alami, ya, bukan kimia tetapi alami dia untuk mengacu bagaimana meningkatkan imunitas kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, imunitas kita itu kadang naik, kadang turun, kadang kuat, kadang lemah. Contoh nih, kalau kita katakan hari ini setiap hari, bahkan mohon maaf, HP kita berapa sehari mendapatkan berita tentang COVID-19. Masya Allah, setiap grup mengupload tentang COVID-19. Di sana ada wabah yang demikian, di sini ada garis lockdown, di sini ada yang meninggal dan sebagainya. Mohon maaf. Itu semua membuat apa? Imunitas kita jadi turun. Kenapa? Karena pikiran kita dipaksa untuk melihat daripada COVID-19 ini sebagai musuh terbesar. Akhirnya kita lupa bahwa itu adalah makhluk Allah. Sehingga apa? Sehingga kita jadi turun imunitasnya. Karena turun imunitasnya, apa yang terjadi? Maaf, bagi orang-orang tua, orang-orang yang sudah lanjut usia, kasihan. Sudah begitu, mungkin beliau sudah tidak mau baca lagi HP, cucu anaknya menceritakan lagi kepada orang tua itu. Yang menceritakan bahwa di sebelah, tetangga kelurahan sebelah, kecamatan sebelah terjadi virus yang menggila. Sampai akhirnya orang tua itu akan menjadi turun imunitasnya. Termasuk diri kita sendiri, turun imunitasnya. Nah, karena turun imunitasnya inilah justru itu yang membuat kita sakit. Contoh kecil, misalnya ini, dalam satu forum nih ada ribuan orang yang ada hadir ini. Bapak atau ibu baru masuk ke ruangan, semuanya berdiri, kemudian semuanya bersalaman, kemudian semuanya mengatakan, kenapa Bapak pucat? Kenapa Bapak panas badan? Kenapa Bapak pucat? Kenapa Bapak panas badan? Kenapa Bapak pucat? Apa yang terjadi? Setelah 1000 orang itu mengatakan bahwa Bapak pucat dan panas badannya, bisa jadi Bapak duduk di kursi terdepan itu pun tiba-tiba jadi lemas, tiba-tiba jadi panas badannya, tiba-tiba jadi pucat. Kenapa? Karena imunitas yang diserang dengan tiba-tiba itu tadi. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu. Sama, hari ini kita sudah 1 bulan lebih terus dicecar dengan berita-berita tentang COVID-19. Terus dicecar dengan berita-berita tentang mengerikannya serangan daripada virus makhluk Allah itu sendiri. Akhirnya imunitas kita turun. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, mari jangan lupa. Setiap pagi mari kita minum kopi Asyafi. Ingat, setiap pagi kita minum kopi Asyafi. Kenapa setiap pagi? Karena pada siang hari kita beraktivitas baik di rumah apapun kegiatan-kegiatan, imunitas kita insya Allah sudah kuat. Kenapa? Pasukan yang ada di dalam tubuh kita dikuatkan dengan herbal-herbal pilihan yang ada di kopi Asyafi. Minum secangkir kopi Asyafi di pagi hari insya Allah meningkatkan imunitas kita. Kenapa? Karena tadi kita jelaskan di situ kita minum dengan nikmatnya kopi Asyafi, sedikit pahitnya itu karena kandungan herba daripada pasak bumi, sedikit asamnya itu karena kandungan daripada mengkudu, dan kemudian kandungan juga herbalnya bidara. Insya Allah 3 herbal ini sinergi untuk apa? Menguatkan imunitas tubuh kita. Itulah ikhtiar kita mitra-mitra NASA yang terhormat. Itulah ikhtiar kita untuk bagaimana menjaga supaya imunitas tentara-tentara kita yang ada di dalam tubuh kita itu akan menjadi lebih kuat dan siap untuk menghadapi virus-virus yang ada. Itu Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian
Kalau kita sudah berusaha seperti itu, bagaimana kita untuk menjaga daripada virus itu tidak menyerang diri kita, keluarga kita, sahabat kita? Pak, insya Allah tentunya kita ikuti aturan-aturan yang ada. Kalau memang kita harus duduk di rumah, mengkarantina diri, baik. Duduk di rumah, karantina diri, tapi jangan lupa, taruh di depan kita, laptop kita, handphone kita, tetap kita bekerja dengan online kita. Insya Allah. Kenapa? Produk-produk ini, produk-produk kopi Asy-Syafi'i ini sangat dibutuhkan hari ini untuk saudara-saudara kita. Justru inilah peluang untuk kita mensiarkan. Justru inilah peluang kita untuk menyampaikan edukasi bagaimana produk-produk yang disiapkan oleh Natura Nusantara ini produk-produk unggulan yang boleh jadi inilah menjadi solusi daripada saudara-saudara kita, Bapak sekalian. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu ragu untuk menyampaikan. Kita beri edukasi, kita berikan penjelasan. Banyak sekali. Kalau kurang lengkap apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu boleh kaji. Boleh tanya ke Google. Bagaimana kita belajar, bagaimana kandungan apa bidara itu, manfaat khasiatnya apa, kandungan apa herbal pasak bumi, khasiat dan manfaatnya. Kalau perlu kita gali kajian-kajiannya, manfaat mengkudu dan kajiannya, di situ banyak sekali. Nah, herbal 3 inilah sebagai raja herbal yang kita sinergikan untuk menjadi satu kekuatan di dalam kopi Asy-Syafi'i, saudara sekalian. Itulah pagi hari kita minum kopi Asy-Syafi'i, insya Allah seharian kita bekerja di rumah dengan tetap semangat dan insya Allah tentunya badan kita akan tetap fit insya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kita mensikapi dengan setelah istirahat seharian bekerja lewat rumah atau di rumah, tidak masalah. Kemudian alhamdulillah saya tanya kemarin di kargo, untuk kargo tidak ada masalah sehingga tetap berjalan, sehingga bisnis online kita tetap berjalan. Nah, tapi kita jaga, bawalah hand sanitizer di mobil kita masing-masing, di kendaraan kita, di rumah kita. Hand sanitizer kita buat kalau perlu dengan herbal yang tidak pakai alkohol, supaya apa? Tetap suci dan bersih. Buat saja dengan rebusan daun sirih, ya, kemudian kita saring, kita buat jadikan hand sanitizer, dan juga minyak atsiri, minyak serai. Buatlah itu untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena mencari hand sanitizer alkohol pun sulit, etanol sulit. Kita buat sendiri, bismillah, dengan mengharap keridhaan Allah, dan itulah akan menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita, keluarga dan sahabat-sahabat kita. Sahabat dan juga mitra NASA yang kami hormati, setelah kita sore hari tentunya kita juga akan berehat-rehat bersama keluarga. Jangan lupa hidangkan sedikit secangkir apa? Kalau pagi hari kita minum Asy-Syafi'i, di malam hari kita siapkan keluarga kita dengan secangkir radik susu kambing. Kenapa radik susu kambing? Karena radik merupakan susu kambing yang diproses secara organik, yang kita berikan pemanisnya bukan dengan gula putih, tetapi radik susu kambing atau radik yang kita produksi ini insya Allah telah terstandar sama dengan ACCP dan juga higienitas. Dan yang paling penting adalah susu kambing itu adalah minuman sunnah. Kenapa minuman sunnah? Susu kambing Allah ciptakan, dan juga satu lagi binatang mamalia yang sifatnya basa atau alkalin itu ada 2. Satu kambing dan satu lagi adalah unta. Jadi binatang unta dan susu kambing atau kambing itu merupakan susunya itu alkalin food atau basa. Sehingga karena basa tentunya mohon maaf, kalau kita seharian sudah makan dengan nasi kurang sayur dan sebagainya, maka perut kita tentunya bersifat asam. Bagaimana untuk merubah menjadi basa? Minumlah susu kambing di malam hari. Susu hangat, susu kambing hangat, radik susu kambing hangat di malam hari akan membuat tubuh kita menjadi basa, sehingga keasaman tubuh kita itu akan berkurang. Karena apa? Kalau tubuh kita asam, maka virus, bakteri itu pun juga mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, maka mari kita hidangkan minuman susu kambing untuk keluarga kita. Tersedia radik madu karena pemanisnya madu, dan juga radik coklat. Nah, silahkan pilihan daripada keluarga Bapak Ibu sekalian. Insya Allah itu akan menjaga keberkahan. Karena apa? Minum susu kambing itu adalah minuman sunnah, minuman yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui juga
bahwa di dalam susu kambing itu juga kita berikan herbal. Di dalam susu kambing kita berikan herbal. Herbal apa? Sama, herbalnya ada herbal pasak bumi juga. Ya, sehingga di dalam kandungan susu kambing itu juga ada kandungan pasak bumi, sama hanya di kopi Ashafi. Maka minum susu kambing, Radix produk NASA, sudah 2 kali kita minum herbal pasak bumi. Pagi hari dengan kopi Ashafi-nya, malam hari dengan Radix susu kambingnya. Nah, kemudian susu kambing itu homogen alamnya juga bisa menekan alergi. Sehingga apa? Siapapun yang punya alergi terhadap susu, insya Allah coba minum susu kambing. Saya punya sahabat yang beliau ini tidak bisa minum susu sapi, susu apapun katanya. Kalau minum susu sapi dia langsung mual, bahkan muntah, ataupun dia alergi, bintil-bintil. Saya kata, coba bismillah, minum susu kambing. Saya berikan susu kambing, saya buatkan, dan ternyata subhanallah, setelah beliau minum, ternyata tidak ada alergi, ternyata tidak ada mual. Ternyata itulah susu kambing merupakan minuman sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, karena susu kambing ini sifatnya itu alkalin atau basa, maka susu kambing itu cocok untuk penderita flek, asma, bronkitis, TBC, serta berbagai macam masalah penyakit paru. Hari ini Bapak Ibu sekalian, COVID-19 itu virus yang dia setelah masuk ke dalam tubuh kita, apa yang diserang? Di dalam paru. Sehingga apa? Menimbulkan tumpukan-tumpukan mukus, tumpukan lendir di dalam paru-paru kita. Sehingga menimbulkan sesak nafas. Nah, karena timbul mukus yang penuh di dalam paru kita, kemudian sesak nafas, itulah yang mengakibatkan terjadinya meninggal dunia itu karena tersumbatnya pernafasan kita. Nah, susu kambing Radix karena sifatnya alkalin, dia insya Allah akan mengencerkan mukus yang ada di dalam paru kita. Dia akan mengencerkan sehingga tidak akan terjadi penyumbatan. Dan mohon maaf, apabila kita masuk di dalam tenggorokan kita atau di dalam paru kita ada mukus, mohon maaf, segera keluarkan. Ya, keluarkan. Jangan sampai masuk lagi ke dalam tubuh kita. Harus kita keluarkan. Nah, dengan dahak yang ada kita keluarkan. Nah, untuk mengeluarkan itu dibantu dengan apa? Tadi, susu kambing hangat, insya Allah itu akan mengencerkan mukus yang ada di dalam tubuh atau di dalam dada kita. Kemudian kita bisa mudah untuk keluarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mitra NASA yang tetap semangat. Nah, di dalam paru-paru ini, ya, di dalam paru-paru ini itu kita bisa juga berikan semacam stimulan, ya, stimulan apa? Stimulan untuk paru-paru kita itu supaya ada getaran. Nah, mohon maaf, tangan kita ini, jari-jari kita di paru-paru ini ada rongga tengah, ini tulang rongga ini. Coba kita ketuk-ketuk, supaya apa? Ini untuk menstimulan paru-paru kita, ya. Nah, kalau kita ketuk-ketuk ini terasa ada misalnya batuk atau apa, itu artinya ada mukus di dalam paru-paru kita. Ketuk terus. Nah, setelah diketuk-ketuk, nah kemudian juga bisa dengan garam, kalau ada sih garam bukit, tapi susah mungkin mendapatkan garam kerosok, garam yang biasa untuk minum sapi. Nah, itu panaskan, sangrai dengan apa? Ya, disangrai aja, garam disangrai yang tanpa yodium tentunya, garam grosok yang untuk minuman sapi itu disangrai, kemudian taruh di kain, tempelkan di dada. Untuk apa? Menghangatkan. Supaya apa? Paru-paru kita hangat. Dan mukus itu akan menjadi tidak menggumpal tetapi mencair, kemudian bisa mudah keluar. Nah, ada juga itu kalau di video di handphone kita dapat kiriman mungkin dengan ketukan, kemudian tangan digosok, setelah hangat tempelkan, itu sebenarnya untuk menghangatkan paru-paru kita. Nah, insya Allah itu. Jadi sekali lagi, beri stimulan paru-paru kita. Supaya apa? Virus yang menempel di paru-paru kita ini juga bergerak. Ya, kemudian sambil berzikir Allah, 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 atau apapun zikir, sholawat, terus Allah, Allah, Allah. Sehingga apa yang terjadi? Karena di bawah paru-paru kita, 2 jari di bawah susu kiri kita ini ada namanya jantung. Ya,
Ada Bapak Ibu yang jantungnya di sebelah kanan? Tentunya enggak ya, di sebelah kiri. Nah, jantung ini Bapak Ibu sekalian, jantung ini selalu berdenyut. Coba, 3 jari di bawah susu kiri kita, tekan, ini akan terasa denyutannya. Nah, denyut jantung ini adalah memompa aliran darah. Nah, virus ini bergerak seiring dengan aliran darah. Ya. Nah, kalau holbu jantung kita ini diisi dengan zikir, Allah, 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 atau apapun doa-doa Bapak Ibu sekalian, memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Allah, maka virus yang ada yang mengalir di dalam darah kita tentunya juga ikut berzikir, tidak menjadi kanibal, tidak menjadi radikal, insya Allah. Nah, kemudian karena virus COVID-19 ini adalah menyerang di paru, paru yang kita stimulan dengan ketukan-ketukan lembut, ya, dengan ketukan-ketukan lembut. Kemudian dihangatkan dengan tadi garam yang disangrai, garam grosok disangrai, hangatkan. Insya Allah itu nanti kalau ada mukus, ada riak, ada dahak di dalam paru, itu akan mencair kemudian mudah untuk keluar. Nah, tapi jangan lupa di dalam pasak bumi itu pun juga akan mencairkan dahak itu. Pasak bumi ada di mana? Di radik susu kambing ataupun di kopi Ashafi. Maka jangan lupa minum kopi di pagi hari dan malam hari minum susu kambing radik, insya Allah. Nah, itulah Bapak sekalian yang dirahmati Allah, beberapa cara mensikapi kita di dalam menghadapi adanya virus COVID-19 ini. Sekali lagi, mari kita kembalikan bahwasanya virus COVID-19 ini juga makhluk Allah. Makhluk itu diciptakan dan makhluk itu diciptakan tidak pernah sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Mungkin inilah Allah kirimkan untuk apa? Mengurangkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Sehingga apa? Tempat-tempat hiburan malam yang harusnya ramai orang harus ditutup. Ini kan manfaat. Bisa jadi itu salah satunya, wallahu alam. Nah, akan tetapi kembali kepada herbal-herbal kita yang telah tersedia, mari. Jangan lupa selalu konsumsi radik. Karena apa? Disitulah herba-herba yang ada itu sebagai antiinflamasi. Kemudian juga susu kambing mengandung lemak esensial. Kemudian lebih mudah dicerna daripada susu sapi. Kemudian menghentikan penumpukan lendir tadi. Dan yang sangat penting adalah metabolik yang sangat baik, bahkan kalsium yang sangat tinggi. Dan sifat daripada susu kambing adalah basa atau alkalin. Ini yang paling harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Paham pembeda daripada susu kambing dengan susu mamalia yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mitra NASA yang kami cintai, maka minum susu kambing dan kopi Ashafi insya Allah akan menjadi satu solusi. Satu solusi apa? Mari tebarkan informasi ini, edukasi para mitra-mitra kita, jaringan kita, jangan patah semangat, jangan putus asa. Karena apa? Karena apapun alasannya, bahwasanya COVID-19 ini adalah virus yang diutus oleh Allah untuk datang ke dunia, yang pasti ada manfaatnya juga. Walaupun kita takut, tapi kita jangan lebih takut daripada Allah semata. Kita harus lebih takut pada Allah daripada pada virus, karena virus adalah makhluk yang diutusnya. Nah, dengan demikian kita akan mensikapi apa? Positif. Kita akan mensikapi baik, ya. Tidak mensikapi dengan kesombongan, tidak mensikapi dengan wah mana yang kena virus COVID. Mari ketemu dengan saya, jangan. Itu namanya menentang. Karena apa? Virus-virus ini sudah diciptakan oleh Allah. Bahkan pada zaman para sahabat pun pernah ada balak taun ya, wabah taun, di mana itu di satu negeri Rasulullah perintahkan untuk lockdown, untuk berhenti, jangan keluar orang yang sakit dari negeri Sam. Tapi sebaliknya, tidak boleh orang masuk ke dalam negeri yang sedang ada wabah. Sama hari ini COVID-19 diberlakukan oleh pemerintah dengan cara mari. Kalau kita bisa melockdown diri, artinya lockdown keluarga kita, mari. Kalau hari ini saya keluar karena saya punya tugas yang harus kami sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini mari sekali lagi, satu, tingkatkan iman kita pada Allah, tingkatkan qalbu kita dalam zikir, sholawat dan sebagainya. Untuk apa? Supaya virus-virus yang mungkin sudah terpapar pada keluarga kita, pada diri kita, pada sahabat kita, mudah-mudahan dengan zikir itulah qalbu kita akan kuat imannya dan insya Allah tidak akan menjadi radikal daripada virus tersebut. Kemudian yang kedua adalah mari kita setelah bertawakal kepada Allah, tawakal ilallah, tentunya kita harus ikhtiar. Ikhtiar yang kita bisa dapatkan, mari produk-produk yang sudah ada yang kita siapkan di NASA ini, mari
kita informasikan kepada saudara-saudara kita. Kita sampaikan, kita edukasi, dan mohon maaf, jangan katakan bahwa dengan kopi Asyafi, dengan Radik, maka virus corona akan sembuh semuanya. Jangan. Karena apa? Likuli dain dawaan, Allah turunkan penyakit, tapi Allah berikan obat. Biiznillah, salah satu obatnya adalah di kopi Asyafi atau Radik susu kambing. Tapi kita tidak boleh katakan bahwa pasti sembuh, jangan. Karena kesembuhan itu hanya milik Allah semata. Inilah, jangan sampai kita menjadi kesombongan diri. Jangan sampai kita akan lebih sombong daripada apa yang hari ini kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mitra NASA yang kami cintai, kemudian informasikan, edukasi semua daripada mitra-mitra kita untuk memahami tentang produk-produk yang ada di NASA. Ya, produk-produk yang ada di NASA. Nah, madu lebah itu juga merupakan satu obat. Ya, di NASA ada madu lebah itu obat. Obat apa? Karena Allah turunkan lebah itu untuk membuat madu, dan madu itu adalah keluar dari perut lebah itu adalah sebagai obat. Nah, sebagai obat, maka mari cari produk-produk NASA apa yang sekiranya bisa sinergi untuk mengatasi, untuk mencegah, dan insya Allah, biiznillah, untuk obat daripada COVID-19 untuk diri kita, keluarga kita, dan juga seluruh umat manusia insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Pak, insya Allah tentunya banyak kajian-kajian tentang COVID-19, maka mari sekali lagi kita harus calling down, kita harus bersabar, kita harus ikhlas, dan kita harus tawakal ilallah. Harus kita jangan berprasangka jelek bahwasanya COVID-19 sebagai makhluk itu akan membuat kesengsaraan. Tetapi COVID-19 ada hikmah di balik itu semuanya, dan tentunya ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, Pak, insya Allah semoga Allah ridho, semoga Allah mudahkan, dan insya Allah saya doakan seluruh mitra-mitra luar biasa NASA ini tetap sehat, terjauh dari COVID-19, dan juga keluarga kita, sahabat kita, orang-orang tua kita, dan seluruh keluarga kita. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya mitra NASA. Mari kita berikan ucapan terima kasih kepada beliau Bapak Supri, pembicara kita yang sangat luar biasa. Tentunya mitra NASA yang berbahagia, yang sehat semuanya dimanapun Anda berada, semua materi sudah disampaikan oleh beliau, semua trik sudah disampaikan oleh beliau. Solusi herbal NASA-nya juga salah satunya sudah dikupas oleh beliau, dan berbagai macam tadi teori-teori manfaatnya, bahkan sampai bahan aktifnya. Tentunya secara tidak langsung ada dua produk yang berperan juga bisa ikut dalam membunuh virus corona secara tidak langsung. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan ada produk Asyafi, ada susu Radik, itu dia lebih ke arah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan tentu harus diyakini virus, bakteri, penyakit apapun yang masuk dalam tubuh kita itu sesungguhnya bisa mati, bahkan bisa pasif dengan satu alat, yaitu sistem kekebalan tubuh kita. Nah, salah satunya tadi disampaikan pengaruh besarnya yaitu terhadap psikologi atau pikiran kita. Teman-teman yang saya cintai, para mitra NASA yang saya cintai, saya atas nama Bahar dari PT Natural Nusantara, kami secara keseluruhan mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya telah menyaksikan acara ini, dan sampai besok-besok lagi bisa share video-video ini, dan tentunya semoga bermanfaat dan berkah dan bisa memperlancar omset dan rezeki Anda semuanya. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda dapat informasi-informasi terbaru tentang kesehatan ataupun kecantikan ataupun agrokompleks di perusahaan PT Natural Nusantara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.